Ajeng. Media di sini. Terima kasih banget untuk menyempatkan hadir di hari ini. Udah nonton, udah ketemu sama kita. Walaupun di depan agak hujan ya kayaknya ya. Iya, hujan benar. Gerimis-gerimis cantik ya. Terima kasih. Kami semua di sini sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman di sini semua. Oke, Mbak Ajeng, langsung saja aku langsung pengen tanya. Tadi kan sempat aku putarkan di sini video rangkuman 3 kota yang sudah ada special screening sebelumnya. Ini dengar-dengar katanya sold out, bener? Semuanya full. Alhamdulillah. Wow, ini sesuai dengan prediksi kah? Terus kalau aku lihat tadi di videonya, gak cuma nonton, ternyata warga-warganya bener-bener ambiar mak biar joget, iya nyanyi juga. Gimana tuh Mbak Ajeng? Oke, jadi pertama tentunya sebagai sebuah karya memang kita tuh dari awal pingin mendesain gimana ya caranya supaya bisa mendeliver. Ini kan semangatnya tuh tentang kalau mimpi dan cinta tuh harus diperjuangkan dengan keras kepala, intinya kan gitu kan. Tapi juga gimana caranya supaya dalam memperjuangkannya tuh jangan stres-stres terus, ada lucunya, ada energinya gitu. Jadi kita pingin teman-teman yang ada di sini, kita pingin untuk bisa meng-create sesuatu yang rasanya bisa disampaikan melalui ceritanya gitu. Jadi kita pingin makanya tadi mungkin kalau teman-teman nonton ada bagian lirik lagunya gitu, supaya harapannya adalah teman-teman semuanya juga bisa nyanyi gitu kan. Dan waktu pas kemarin, dan itu kita udah desain dari awal sama Mas Dedi dan Mas Puguh juga. Dan waktu pas kemarin akhirnya bisa nonton bareng pertama di 3 kota, alhamdulillah banget ya. Mas Dedi semua bisa, teman-teman yang nonton juga bisa akhirnya ikutan nyanyi di bioskop. Nonton rasa konser katanya gitu. Bener banget. Buat kita itu sungguh pengalaman yang sangat luar biasa dan menyenangkan dan juga terharu tentunya gitu. Tapi apalagi itu kemudian Jakarta itu kita waktu pas buka pertama sold out dalam waktu kurang dari 1 jam. wow, kurang dari 1 jam loh. Juga kurang dari pokoknya nggak lebih dari 2 jam gitu. Dan Jogja pun juga begitu gitu. Dan aku kebetulan hadir di Jakarta dan Bekasi, seneng banget ngeliat crowdnya, Mas Dedi dan Mas Puguh juga, terus iri, yang di Jogja juga seru banget. Pas lihat, Jogja juga seru gitu. Jadi pingin ikutan sebenarnya. Nanti akan terulang lagi di tanggal 9 Januari 2025 ya, amin. Oke, Mbak Ajeng, tapi kalau sedikit flashback di awal nih, apa sih yang membuat Mbak Ajeng tuh yakin dengan Ambiar Makbiar? Mungkin dulu masih berbentuk ide konsep ya kan? Itu apa yang membuat Mbak Ajeng, oke, yakin deh ini kayaknya bakal wow nih tanggapan masyarakat tentang ini? Oke, jadi sebenarnya ini berangkat juga dari visinya Visinema, jadi The Center of Excellence in Storytelling. Nah, makanya kemudian ada Beyond Studio, di mana kita meyakini bahwa storytelling itu bisa dari manapun di Indonesia. Kita punya ratusan budaya dan bahasa, kemudian pulau. Kita yakin bahwa cerita itu adalah sesuatu sumber daya yang harusnya nggak akan pernah habis di Indonesia gitu. Berangkat dari situ, berangkat dari visi itu, akhirnya muncullah Beyond Studio dengan cerita hyperlokal. Nah, kenapa campur sari? Kenapa Ambiar Makbiar ini menarik? Karena satu yang kita angkat itu adalah campur sari gitu. Gimana sih sebenarnya campur sari itu sebenarnya adalah kan ini budaya Indonesia banget gitu ya. Dan sebenarnya semua orang suka kok. Semua orang nyanyi kalau lagi karaoke gitu lagu campur sari gitu. Bener kan. lagi. Sekarang tinggal mengindonesiakan campur sari gitu. Jadi dengan konsep campur sari, kemudian apa nih yang namanya sebuah film, namanya sebuah cerita tentunya harus punya kemudian kita punya universal truth-nya adalah tadi gitu kan, perjuangan tentang cinta, dan cinta tuh diperjuangkan tuh dengan keras kepala gitu. Jadi kita kayak wah ini menarik banget, dan kemudian bagaimana akhirnya terlibat juga di sini ya tentunya dari Mas Dedi dan Mas Puguh, akhirnya juga berkembang, kemudian ada Mas Evanos, Mbak Enji, kemudian Mbak Happy, Mas Gilga, Mas Erik, dan juga Mas Darbo yang kemudian juga meramaikan filmnya gitu. Jadi itu yang kemudian kenapa sih kalau tertarik gitu, karena kita pingin
mengambiar-makbiarkan Indonesia. Wah, aku suka tagline itu. Karena itu terasa banget loh ketika nonton. Itu tadi aku pertama kalinya juga nonton, bener-bener rasanya ya Allah pengen ke tengah, pengen joget tau gak sih? Tapi kan nanti ngalangin ya, karena kan aku kayak backdrop ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Ajeng. Dan mungkin aku beralih ke Mas Didi di sebelah sana. Hai Mas Dedi. Halo. Mas Dedi mungkin mau sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di sini, Halo silakan. teman-teman semua, selamat datang. Terima kasih atas menonton film Mampir-Mampir ini. Semoga pada juga joget juga ya tadi ya. Tadi sih Tangannya kalau joget nggak apa-apa. ya, kalau tadi kayaknya jempol sama kelingking yang joget. Oke, Mas Dedi, tadi kan sesuai dengan yang Mbak Ajeng bilang bahwa ini itu isu di dalamnya tuh banyak banget tentang perjuangan, tentang cinta, bahkan tentang campur sari juga tuh lengkap di dalamnya. Tapi kalau dari Mas Dedi sendiri, ini kan adalah film pertama dari Universal Mediatainment. Apa sih sebenarnya yang Mas Dedi pengen sampaikan ke penonton lewat film ini? Apa yang Mas Dedi pengen penonton dapatkan dari film ini? Oke. Awalnya konsep kami dengan Mas Pugu dengan Mbak Ajeng, kita mencoba mengkombinasikan antara konser, gambar dan tayangan yang pasti ya sekarang. Bagaimana menggabungkan tiga karakter itu dalam satu tontonan gitu. Jadi akhirnya dari konsep yang kami buat, kita mencoba untuk membawa konsep itu ke film Mampir-Mampir ini. Ini menurut saya juga salah satunya adalah karena ini pertama kalinya Universal Mediatainment membuat film dan kami lihat pangsa pasar satu hari itu sangat besar dan kita coba untuk mengangkat lokal pride dari daerah Jawa khususnya, tapi coba kita untuk memperlebar ini menuju ke Indonesia. Kira konsep tadi yang Mbak Ajeng bilang bahwa kita ingin biarkan Indonesia melalui film ini. Oke, terima kasih banyak Mas Dedi, tepuk tangan untuk Mas Dedi loh. Oke, nah kita sekarang beralih. Mas Pugu. Halo. Ternyata banyak yang ambiar benar-benar sama film ini ya. Tapi kalau misalnya Mas Pugu sendiri ini kan bisa dilihat tadi dari video juga di 3 kota bahwa filmnya sukses sekali membuat kita karaokean. Berasa kayak konser kalau kata Mas Pugu tadi ya. Jadi benar-benar kita nggak cuma nonton experience yang didapatkan, tapi juga ikutan ambiar di dalam bioskop. Nah, mungkin mau diceritakan gimana sih proses kreatifnya dari penulisannya, mungkin juga tantangan-tantangan yang paling menantang di dalam pembuatannya, karena kan kita sukses sekali dibuat bergoyang ya dengan apa yang ada di sini nih semuanya. Gimana Mas Pugu? Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang buat teman-teman media. Terima kasih sudah datang dan insya Allah mensupport film kami. Oke, saya mau cerita tentang proses kreatif film Ambiar-Mabiar. Mungkin saya dengan senang hati akan mengawali dari cerita sebagai anak pemain. Ayah saya pemain gamelan, kemudian musik Jawa itu sudah kental di kuping saya dari saya kecil, terus hingga besar menyukai campur sari modern atau sekarang disebut dangdut modern yang pertama kali dikelompokkan sama almarhum Pak Didi Kempot. Terus kemudian setelah beliau tiada, muncullah generasi baru yaitu Darboy, kemudian ada Denny Caknan, kemudian ada Happy Asmara, kemudian ada Gilga, NDX Ata, Pendosa, terus dan lain sebagainya, Guyon Waton dan lain sebagainya. Dan saya berpikir pada saat itu langsung gini, ini kalau gue bikin sesuatu jadi nih, kalau gue jadi nih. Jadi saya merasa ini gue bikin sebuah konsep film yang secara cerita harus apik dan menarik, tetapi secara persuasif sebenarnya saya pengen mengajak para penonton untuk bergoyang bersama. Jadi menghadirkan sebuah konser dalam bioskop kayaknya belum pernah nih ya. Jadi ya kalau dibilang meminjam Bohemian Rhapsody lah kira-kira. Karena ketika saya nonton film itu saya nyanyi sih, dari sepanjang film saya nyanyi gitu. Dan proses kreatifnya seperti itu, dan dimulai dengan riset waktu itu ditemani oleh sahabat saya Mas Aris Kalamara. Kemudian kami punya sahabat namanya Mas Dedi Abdurrahman
kita meramu konsep itu dan kemudian kita bertemu dengan Mbak Ajeng untuk oke, ini rasanya harus diwujudkan seperti itu. Oke, Mas Pugu luar biasa sekali ya. Jadi ini benar-benar wow banget sih. Aku setuju banget kayak bikin konser di dalam bioskop. Tapi kalau biasanya kan mungkin udah pernah ada, tapi kan memang kita nonton konser gitu kan, bentuknya adalah film dokumenter konser. Tapi kalau ini adalah sebuah film, apalagi asli Indonesia, di dalamnya pun campur sari yang memang asli Indonesia. Tepuk tangan dong sekali lagi. Ambiar Mahbiar, keren sekali. Tapi Mas Pugu memilih Happy Asmara dan juga Gilga Sahid dan geng Konco Seneng ini, kenapa sih Mas? Dan kenapa harus mereka dan sejauh mana proses untuk masuk ke dalam karakternya masing-masing? Enggak, kalau Happy sama Gilga emang harus mereka sih. Iya lagi. Harus mereka sih. Iya lagi. Iya lagi. Gak di film, gak di asli punya hashtag sendiri ya? Iya. Ikutin medsos mereka berdua tuh lucu gitu ya. Apa namanya? Kalau mereka berdua ketemu terus di-upload di entah itu Instagram, entah itu TikTok, itu lucu gitu lah, apa bikin gemes gitu. Jadi kalau menurut saya emang harus mereka berdua sih. Comono. Gitu. Nah, terus kemudian kalau pilih Erik Estrada, ya lucu dalam arti sebenarnya. Aktor Jawa terbaik. Lucu banget. Terus ditemani sama si Yusril juga lucu ya kan gitu. Kalau kemudian ada Mas Darbo ya, ini sahabat saya tercinta ini, harus main ini. Oke, terus gimana, ada tantangan mungkin dalam pendalaman karakter atau gimana gitu Mas Pugu? Ya, yang pasti lumayan ya pendalaman karakter, karena bagaimanapun juga teman-teman ini kan penyanyi ya. Iya. Nyari duitnya di panggung ya. Kemudian mereka diajak main film, mungkin mereka berpikir ini benda apa ya film ya gitu. Mau nggak gue ya gitu. Kayaknya gue sekali manggung sekian deh. Masa main film gue cuma dibebaskan, mungkin barangkali juga ada kalimat-kalimat cuman ketika kita melakukan pendekatan secara serius, oh iya gini nih. Udah setelah itu kita latihan acting coach di Madiun selama 7 hari apa barangkali ya 7 hari, terus kemudian setelah itu setiap kali syuting kita ada latihan sebelum syuting, dan saya juga kagum sih mereka kok tiba-tiba menjadi orang lain gitu, kayak Gilga menjadi Jeru, dan kemudian Evan Los menjadi seorang Rick yang berangasan, dan kemudian si Happy Asmara menjadi seorang Betari Putri Keraton yang ayu, lembut, manis gitu. Atau aslinya biaya aslinya. Makasih. Lucu. Kayak begitu apa aslinya sih? Ya seperti itulah. Gitu. Oke, siap Mas Pugu, terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Mas Pugu. Thank you. Kita beralih ke ibu peri kita di dalam film ini, Mas Darboy. Kenapa aku bilang ibu peri? Karena kalau enggak Konco Seneng gimana Mas? Iya kan? Tapi ngomong-ngomong soal happy-nya aku melihat Mas Darboy sebagai sosok yang menyelamatkan Konco Seneng di dalam film ini. Tapi ternyata ada harunya juga yang dirasain sama Mas Darboy kemarin waktu pemutaran di Jogja kalau nggak salah ya. Nah sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat Mas tuh jadi mungkin tersentuh atau terharu gitu? Silakan. Ya, sebelumnya selamat siang buat seluruh teman-teman media. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Daru dari Yogyakarta. Nama panggungnya Darboy Gang. Banyak yang mengira bahwa saya grup band, padahal saya solo karir seperti yang di film itu. Dan kemarin waktu nonton duluan di Yogyakarta, memang saya sama teman-teman sama Mas Erik itu udah nggak mau nonton duluan fullnya, nantilah buat kejutan. Pengennya nonton di hari pertama. Saya pengen beli tiket, saya pengen nonton, saya pengen mengapresiasi teman-teman. Saya boleh minta tepuk tangan buat teman-teman yang sudah bekerja keras selama ini, dan luar biasa. Saya baru dilalah ya.
ada subtitlenya kok. Tiba-tiba. Dilalah. Actually saya tuh masuk keduluan di pinggir panggung dan saya melihat scene terakhir bahwa saya pernah di posisi seperti itu. Saya pernah ingin membuktikan kepada orang-orang di sekeliling saya bahwa saya memilih hidup saya, menafkahi diri saya, menafkahi keluarga saya lewat jalur musik, dan ternyata puji syukur sampai sekarang pun saya juga masih berjuang. Dan di film itu kayak mengingatkan saya zaman dulu saya pertama manggung yang dulunya digaji pakai Besek. nggak digaji, yang penting manggung, bahkan biar masuk pamflet pun saya rela bayar gitu biar bisa masuk pamflet. Terus hingga pada sekarang akhirnya puji syukur bisa hidup dan menghidupi keluarga saya dari musik. Dan semoga film Ambyar Makbyar ini menurut saya film perdana di era kita ya, yang masuk ke bioskop musik campursari, musik dangdut Jawa, bisa di bioskop. Semoga bisa menjadi barometer, bisa menjadi industri baru buat dunia film, dan semoga tidak cuma Ambyar Makbyar, bahkan ada film-film selanjutnya. Dan tentunya Pak Pugu nulis lagi Pak. Explore ide lain nanti Mas Gitu, Pugu terima ya. kasih. Oke, tapi satu pertanyaan lagi dong, kalau kita lihat kan sosoknya Darbo itu di film ini kan memang sebagai kayak malaikatnya buat Konco Seneng kan. Nah kalau di industri musik yang sebenarnya ada nggak sih Mas sosok seperti itu? Mungkin boleh cerita nih biar kita juga dapat ilmu baru nih hari ini. Ya, mungkin memang di industri dangdut itu kita memang benar-benar bertumbuh dari sebuah aplikasi, disebut nggak apa aplikasinya? TikTok, YouTube dan lain-lain. Kita bukan ikut label atau apapun itu. Kalau mungkin teman-teman media pernah mendengar istilahnya band indie ya gitulah. Kita benar-benar memproduksi, buat video klip ya dari uang kita sendiri. Kita manggung, kita ngisiin sendiri buat produksi dan lain-lain. Dan dari situ memang banyak teman-teman di Jawa yang memang saling support dan lain-lain, hingga memang Darbo Gang mempunyai padepokan namanya Mabes Balter, yaitu markas besar Balungan Kere. Di situ menurut saya menjadi tempat kreatif buat teman-teman yang belum tahu tentang edukasi, bagaimana Digitalisasikan. merilis sebuah karya. Udah dibantuin loh. biar tidak dicuri oleh orang dan lain-lain seperti itu. Dan ternyata sama Pak Pugu kan sering main ke Yogyakarta, ditulis menjadi sebuah film gitu, terus kok kayak aku banget gitu. Tapi ya sebetulnya saya tidak baik-baik seperti itu. Saya sama Gilga sebetulnya musuh ya. Enggak, saya saksinya Mas Darbo itu orang yang baik dan mengayomi generasi musik yang baru. Wih, Mas Darbo ternyata baik ya. Ada cepet Mas. Kan kali kan siapa tahu kan kalau baik nanti saya bisa ada kerisnya loh. Kalau mau biar pakai keris boleh loh. Oke, Mas Darbo terima kasih banyak, luar biasa sekali. Dan kita beralih lagi ke ini mesin punchline-nya nih di dalam film ini ya. Ada Erik Estrada, pemeran Novia. Hai, mungkin mau sama dulu teman-teman di sini, silakan. Jangan nangis. Sebenarnya tuh aku nangis tuh gini, dari tadi aku tak menahan. Aku tuh kayak almarhum Didi Kempot tuh menyaksikan karya ini kan apa? Di akhir hayatnya itu pas syuting terakhir itu kan ngobrol sama aku sambil ngobrol. Kan bayang kira lagu campur sariki iso dinikmati nanti luar negeri. Terus aku lagi nonton film Bohemian Rhapsody itu nonton. Nah aku yakin kok ketika film beliau tayang semuanya akan joget dan nyanyi di dalam bioskop, kan belum pernah ada. Dan waktu itu corona, beliau meninggal dunia, semuanya itu sirna. Dan sekarang saya terima kasih banget, terutama untuk pihak Studio Universal Cinema
ini tuh cita-cita almarhum Didi Kempot tuh ya ini, gitu loh. Kau, makanya saya baik banget buat kalian yang tadinya seorang musisi mau belajar acting. Ya itu aku ngerasa kayak beliau yang nyari cita-cita dia gitu. Semangat. Makanya itu tadi kan, lah apa deh kok kowe pengen wong joget dengan campur sari. Selama ini lagu dangdut campur sari itu dinilai kuno, dinilai Gen Z ora gelem. Tapi faktanya pesta pura ditutup dengan lagu koplo. Makanya aku bilang oke deh, aku termasuk orang yang terlahir koplo deh, aku bilang gitu. Makanya lama saya kalau ngelihat Daru, Gilga itu ya dan Cak Nan semuanya itu anak-anak muda loh yang menyanyikan, dan crowdnya tuh sekali mereka manggung, Happy Asmara manggung tuh wah kan tak kayak oksigen pirang tabung nih, saya semaput gitu maksudnya antusiasnya gitu loh. Makanya sekarang untuk ini pesan ke semua genre musik sih, kalian anak rock boleh, kalian anak skena apapun boleh, tapi tolong hargai film ambiar walaupun campur sari dangdut. Tujuannya satu, biar semua musik tidak ada mengkotak-kotakan. Itu aja sih saya, terima kasih. Wow, luar biasa. Di balik dari pembuatan tawa di dalam film ini ternyata Mas Erik juga ngerasain ada harunya ya. Iya, karena waktu itu film itu kan corona Mbak, nggak bisa tayang bioskop Mbak. Iya, betul, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Semoga cita-citanya almarhum untuk bisa melihat anak muda di dalam bioskop joget-joget ambiar biar tercapai di dalam film ini ya. Baik, berikutnya kita mau ke Angie William dulu. Angie. Sorry tadi typo. Angie, Angie Williams pemeran Aruna yang diam-diam pinter banget loh, dosen loh. Iya, Keren loh. Kan di film ini dosen. Ini aku dosen S2 tapi diem aja. Iya, diem aja. Tetap aslinya mah ini backing vokal. Tapi Angie di film ini ya, di Ambiar Mak Biar itu kan karakternya Aruna tuh punya perasaan nih buat Rick ya. Walaupun dipatah-patahin mulu ya, tadi kita kayak udah udah rasanya kan kesana kayak Rick enggak kok, nggak kayak gitu, nggak kayak yang lo lihat gitu. Emang waktu rasa yang tepat di waktu yang salah. Tapi boleh dong diceritain mungkin pembangunan chemistry-nya gitu sampai jadi nih sama Rick di dalam film ini gimana tuh? Aruna sama Rick itu tuh udah meant to be. Jadi walaupun di filmnya mereka susah banget buat nemuin waktu buat ngomongin perasaannya, tapi di akhir cerita Aruna sama Rick itu emang udah ditakdirkan untuk bersama. Jadi buat Angie sama Evan buat bangun karakternya kayaknya kita cuma ngobrol, terus karena emang Rick dan Aruna ini meant to be, akhirnya jadi gampang aja gitu ya nggak sih? Tapi kayaknya untuk mencintai Aruna nggak butuh belajar kok. Cinta. Gimana nih cinlok nanti? Bojone kan langsung mandi. Maksudnya butuh diajar toh. Gelem ra. Enggak ya gitu sih. Kalau buat bikin Aruna dan Rick-nya hidup ini, kita ya udah cuma ngobrol terus enaknya digimanain ya gitu. Gitu aja sih. Evan manggut-manggut aja emang gitu ya. Kan emang lagunya gitu. Manggut-manggut karang guyang-guyung. Bisa aja. Angie, terima kasih banyak loh. Sama-sama. Terima kasih banyak juga ya semuanya walaupun hujan. Sehat kan semua? Sehat dong. Saya bahkan gak hujan-hujanan. Oke, kita beralih ke Evan Luas di sampingnya pemeran Rick di dalam film ini yang bisa dibilang kayak aku dari tadi nonton sosok Rick, kataku mah tensi gitu ya, marah mulu ya. Kata aku sih medical check up nih Rick ya. Tapi kan kalau dilihat di film tadi Rick itu bersemangat gitu ya, marah-marah, pokoknya tensinya tuh sangat tinggi sekali. Kalau melihat Evan tuh kayak Kalem. cok poni lempar ya. Guru PPKN lah. Guru PPKN benar ya. Tapi ini kan beda banget nih. Gimana sih caranya kamu menemukan sosok Rick di dalam diri kamu, atau mungkin ada
sosok yang jadi bisa dibilang jadi dilihat atau mungkin jadi inspirasi kamu, referensi karakter kamu ketika kamu mau jadi Rick? Oke, ya sebelumnya buat film Ambyar Makbyar, kalau ngambil dari lagunya Evan itu, rasa pusing-pusing ambyar makbyar bikin kita healing. Jadi kita emang bermain-main ya di film ini. Jadi memang karakternya Evan sangat berbeda. Sifat memerankan Ricknya itu memang berbeda dengan Evan yang sehari-hari. Tapi kalau cerita di situ itu real banget, kisah nyata. Apa sih? Bisa aja nanya-nanya sengaja. Terus story, maksudnya gitu. Jadi itu real banget. Maaf ya, emang medok banget, emang susah kalau ngomong bahasa Inggrisnya itu. Jadi jauh sebelum ada wacana tentang film ini, di sela-sela pas Evan kebetulan manggung di Jakarta itu Om Puguh datang ketemu sama Evan. Jadi dia itu ngobrol-ngobrol ngopi. Evan disuruh bercerita tentang pengalaman bermusiknya Evan dari nol sampai sekarang seperti itu. Kemudian Evan bercerita saja, tapi di pikirannya Evan ya hanya sekedar seperti kayak bapak sama anak ngobrol, nggak taunya ditulis lah. Jadi yang di sini tadi emang kisah nyatanya Evan. Serius. Hubungannya Evan dengan bapak itu plek seperti itu. Bahkan teman-teman kalau tahu itu, mungkin yang baru tahu Mas Erik kayaknya wajah bapak saya itu saya ngetelnya toh. Orang petani, soalnya petani sumpah. Ya, petani. emang mirip banget sama Petani. beliau Mas Ibnu. Ya. Ngajak makan itu loh. Ya, benar aku tahu. Ngajak makannya penuh intimidasi. Pakai celurit. Le madang sih le. Aku lah yang ngewel loh. Emang gitu orang Jawa. Iya serius. Kan emang di rumah kan sering nyari rumput kan. Kan habis dari kebon. Nah, orang Jawa tuh kalau ada tamu tuh senengnya minta ampun. Ajak koncone jak mangan. Mas, Rene mangan. Tapi sambil pakai celurit gitu loh. Jadi kalau apa ya, sorot mata, terus dendam-dendamnya, emosinya sama bapak itu emang plek banget. Karena emang ya kesehariannya seperti itu gitu. Oke, Jadi emang kisah nyata banget. Di awalnya tuh diajak cerita sama Mas Puguh, tau-taunya jadi cerita. Iya. Mas Puguh, jadi film. Ternyata saya jadi bahan risetnya Mas Puguh. Soalnya kan ini berarti ini ya cerita, karena Mas Puguh di press conference sebelumnya tuh bilang bahwa ini tuh sangat relate sekali dengan musisi-musisi yang ada di luar sana gitu. Jadi mungkin ceritanya Evan sendiri bisa membawa dampak positif juga untuk musisi-musisi di luar sana yang mungkin tingkat berhasilnya belum ada sekarang, tapi masih bisa kok kalau berjuang gitu ya. Enggak semua musisi, Mbak. Sorry, aku nambahin dikit ya. Sebenarnya adegan-adegan di film Ambyar Makbyar ini ringan dan relate gitu. Cuman dibawakan oleh seorang musisi. Gitu loh. Contoh kayak Novian itu kan makan kalau nggak dari nyanyi nggak idealis. Cuman dia bisa ojek online, bisa jual istri. Apa gini. Nah, terang sih. Istriku jualan kue, saya jualnya aku. Gitu loh. Jual istri gitu loh. Maksudnya apa yang dijual istriku tak jualin. Jual dagangan istri gitu. Maksudnya itu. Aku udah salah ini. Untung nganggo sapu mau Mas, aman. Kayak gitu. Makanya karena kalau seniman idealis, maaf ya, maaf miskin, serius. Kamu dulunya apa? Konter handphone kan? Ya. Nah, Nyeles. Dan nggak mau dangdut. Iya. Kamu apa? Pecador kan? Lili. Itu serius, Mbak. Nah, itu emang benar-benar aku minta sama produser sama saudara, kali ini aku minta karakter Erik Estrada pertama kali di film ini aku ingin menjadi diri sendiri. Padahal itu nggak boleh sebenarnya. Harus jadi yang ada di situ. Iya. Akhirnya dibolehkan ya, alhamdulillah. Makanya ada juga di dalam proses pembuatan waktu itu ya Mas Erik ya? Iya. Oke. Ih, keren. Enggak, Enggak, soalnya banyak yang relate juga di sini kan kalau misalnya pulang telat disuruh tidur di teras kan? Yang istri-istri gitu kan kalau besoknya nggak lima disuruh pulang lagi kan? Cari makan. Kita juga gitu sama Happy. Aku enggak, aku tuh tipe orang yang beneh banget sama suami. Luar biasa ini menjadi. Tetap aku ini kelonin juga. Itu dengan Jogja Mang Dino.
Mbak Evi kurang satu, sebenarnya kurang tambahan belakangnya. Aku tetap keluarin kalau transferannya masuk. Sebenarnya sama Mas Garu pertanyaan nih. Aku nggak pernah pulang telat. Kalau emang pulangnya telat itu juga sama dia ikut terus soalnya. Oh pantesan gak tidur di teras. Aman aja semuanya ya. Dari Evan mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Kenapa dikit lagi beli? Aku gede banget cangkemnya menang kok. Mas Evan udah kayak Justin Bieber loh hari ini loh. Ini tadi saya nunggu dia 3 jam loh. Yang benaknya rambut. Ini Mas ganteng, Pak. Ceritanya ini pertama kali. Ini pengalian iki sumpah. Orang pengalian. Sumpah Mbak. Tak on adus wibal Mas, jam 2 Mas. Masih main. Jam 2 enggak. Wes rampung lah. Kayak enggak apa-apa. Orang yang frontalan biasanya yang ini. Paten ono karirku, Pak. Lanjut. Kalau Mas Erik tuh lama karena motifin celana. Dan kalau juga sama Mbak Aceh proses kita, dia itu kan Universitas London, ya kan lama di luar. Tapi dari awal sampai akhir film dia selalu nungguin di film itu tepuk tangan. Aku juga lulusan London loh. Hah? Oh iya, London School aku lama Mas ini. Evan ada lagi yang mau ditambahin? Aman. Kita beralih kalau begitu ya ke Gilga Sahid pemeran Jeruk. Cowok green flag ini dalam semua orang perjuangannya untuk kita luar biasa. Green flag tuh maksudnya kayak ya lawannya red flag. Nggak paham Mas Garu nggak paham. Itu apa? Red flag tuh kayak Red flag tuh kayak baik-baik, sok baik-baik. Green flag itu cowok baik-baik lah. Jadi kayak aku ki istriku tok ngono lho Mas. Jeru ya, ini kita ngomongin jeru ya, jeru. Kalau dulu kurang paham aku ya. Tapi kalau Mas Gilga di luar dari pengkarakteran yang aku udah lihat luar biasa sekali actingnya, tepuk tangan dong untuk Mas Gilga, keren banget, membawa kita ke haru, nanti langsung kayak berjuang lagi, kayak pulang dari sini tuh rasanya mau berjuang terus. Tapi di luar dari itu ikut menulis lagu juga di sini kan? Iya, betul. Nah, lagunya jadi soundtrack originalnya. Iya, alhamdulillah. Pangestu dan juga Jared Tresno, betul ya? Iya, betul. Nah, itu tuh ceritanya gimana sampai bisa jadi judul lagu seperti itu, sampai orang-orang pada ambiar-mabiar di dalam studio, gimana tuh ceritanya? Kalau lagu Jared Tresno itu yang pertama diminta sama Om Buku ya, pertama kali Jared Tresno. Memang Jared Tresno itu waktu itu buat lagu Jared Tresno itu emang buat aja, belum sempet ada kepikiran buat film dan lain-lain, nggak ada. Cuman Om Buku bilang ada stok lagu nggak Gil, katanya gitu. Ya ada Om, ini satu. Dan akhirnya dikasihkan ke Om Buku. Lagu itu kalau Jared Tresno itu lagunya menceritakan apa ya? Menceritakan tentang seorang manusia yang mungkin dia selalu mengatakan bahwa aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku pengennya terus sama kamu dan lain. Tapi ternyata dia justru memilih orang lainnya, seperti itu. Itu kalau lagu Jared Tresno. Jared Tresno itu kalau di bahasa Indonesia dia Mas, katanya cinta gitu loh, iya. Itu kalau lagu Jared Tresno. Tapi kalau untuk lagu Pangestu itu emang dibikin spesial cuman buat film Ambiar-Mabiar, tanpa ada campur tangan siapapun kecuali istri saya tercinta. Asik. banget sih Kak. Dan lagunya bikin nangis. Jadi lagu Pangestu itu dibikin waktu itu Om Buku bilang, Gil pokoknya aku minta kamu bikin lagu yang sesuai sama film ini. Terus dikasih skripnya, baca di skripnya intinya filmnya seperti ini dan kita harus merangkum cerita yang sebanyak itu menjadi lagu yang cuma 5 menit. Yang bikin kepikiran deg-degan tuh itu. Jadi dari filmnya itu kayak kita itu ceritanya seperti apa dan sepanjang itu kita harus jadiin cuma 5 menit. Akhirnya udah nulis liriknya, kasih tahu ke istri katanya cocok, udah rekaman, kasih tahu ke Om Buku udah cocok rekaman. Ternyata setelah lagunya terrealisasi, udah jalan, istriku baru bilang ada satu lirik yang dia tuh benci banget sama lirik itu, kayak nggak pas gitu loh. Yang mana? Nah kalau pengen tahu nanti nonton filmnya. Ya tanya, apa sih benci atau apa sih dia? Masuk suka aja gitu loh, kayak ganjel aja bagi aku. Ada satu kata pokoknya. Oke. Jadi itu emang sampai sekarang dan istriku bilang itu kenapa sih nggak diganti aja? Aku bilang nggak ada kata lain yang bisa menggantikan itu, maksudnya nggak ada kata yang pas lagi buat gantiin itu. Tapi itu mantanmu sih.
Oh enggak, apa ini? Justru aku nyuruh dia buat ingat-ingat mantan supaya Jangan. dia jadi. Ya, tapi serius di lagu itu ada satu kata yang setiap dia dengerin lagu itu tuh selalu dia itu bilang kenapa sih harus pakai kata-kata ini gitu. Itu yang di Pangestu. Di Pangestu. Oh. Itu cuma satu kata ya satu kata ya. Gak apa-apa paling Satu sekali kata. orang udah pada Cuma- nonton ini. Soalnya kalau dua Enggak, kata jangan. nanti. Oh iya, jangan deh. Kalau dua kata soalnya juga Kabur. enggak, tapi serius. Tapi serius. Kene sing lerem malah. Jebrok. Tapi emang gitu. Jadi satu kata itu emang ngebuat aku tuh mikir terus mbak. Ada mungkin 2 minggu bahkan Om Gugu pun nggak tahu juga kata apa yang aku maksud juga nggak tahu. Tapi emang cuma satu kata itu tuh bikin aku tuh mikir terus. Kenapa kok harus satu kata ini yang menurut dia aneh gitu loh. Oh gitu. Ya, soalnya itu diganti sama kata-kata lain nggak bisa sama sekali. Dan itu cuma satu kata dia pendek banget. Jadi penasaran doang nih. Serius itu cuma satu kata dan pendek banget. Mungkin nanti dengerin dulu lagu Dua Pangestu, huruf. boleh ditebak. Orang Sundano. Ya enggak 2 huruf apa? 2 huruf saya. 2 kata. 2 huruf mau tak ganti 4 huruf. 4 huruf. Kata lucu. Oh iya. 4 huruf. Oh, 4 huruf. Oh, Dia mendatar punya 4 menurun huruf. nih, mendatar menurun. Enggak, itu ya. bukan. Pokoknya itu. Tapi serius di pembuatan lagu ini overall seneng banget karena Om Bugu selalu mengapresiasi seluruh case-nya itu dengan kayak excited banget kayak Gilga kamu keren banget, Gilga kamu bisa peran ini gini. Kayak ke Mas Evan mungkin Evan luar biasa kamu Evan gini kayak gitu. Tapi kalau ke Mas Eri kayaknya nggak dipuji sama sekali. Kenapa? Sama siapa? Mas Bugu kayak motivator ya. Luar Tapi biasa. serius emang Om Bugu yang membuat kita itu kayak yakin banget bisa meranin film ini secara baik dan benar walaupun kita tidak ada basic sebagai aktor sebelumnya, tapi setelah film ini kita siap terima film-film lainnya yang dikerjakan oleh Om Bugu. Emang entek ki. Nyanyi yo. Kata istriku ngono mas, kata istriku soalnya jangan cari rezeki itu cuma dari satu ladang. Rebutlah radang. Tidak, aku tidak. Ganteng nyanyi iso, acting iso. Sing model ini. Tidak membuat mereka susah-susah bekerja. Dengan ini gue gak film aku Kirain janganlah cari dari satu ladang karena istri kita butuh tas yang mahal ya. Tapi Mbak Evi, mau dong ngobrol-ngobrol juga kenapa? Iya, mau nambahin biasa. Mau nambahin. Katanya mau nambahin tadi. Bener, Mbak. Aku tuh selalu kagum maksudnya gini loh. Seringnya kan syutingnya sama aktor-aktor, ya kan? Aku tahu wajah capeknya, wajah ininya. Selalu kagum tiap harinya tuh kayak happy semuanya lah. Ini kan maksudnya musisi. Itu kalau ngomongin finansial, sehari mereka bisa 3 titik. Itu luar biasa duitnya. Ini kita syutingnya sehat. Gak apa-apa, kenapa? 8 jam sampai 12 jam. Mereka tuh nunggunya tetap happy gini. Kalau ngomongin finansial, rugi ibaratnya. Itu emas kali, kalau yang lainnya gede kok. Gede banget bayaran di sini, Pak. Itu juga kayak gitu. Mbak Jam, besok MC-nya saya juga BMC, Mbak Jam. Aku kalau ketemu Opi emang kayak gini. Dinaikin, jatuhin. Pantesan tadi nangis tuh karena itu. Itu berapa ya? Aku emang nungguin, Mbak. Tapi bener loh, gak ada kata ngeluhnya, gak ada. Kamu gak capek? Jawabannya kayak, Mario Teguh lewat. Gak happy, gak capek. Mas, kru lebih capek. Waduh, anjing. Serius. Buat saksinya ibu ya. Serius, tepuk tangan lagi buat terima di sini. Luar biasa. Ya nggak capek itu karena bayarannya mahal itu kok. Nek kamu capek. Karena Mbak Evi sama Mas Gildo kalau capek lihat rekening gitu. Mantap. Kalau Mas masih ada Tapi serius Mbak Ovi, ini pertama kalinya aku punya lagu itu di belakang lagu ada tulisannya OST film. Serius, ini pertama kalinya. Di belakang lagunya ada tulisannya OST film Ambiar Makbiar banget sumpah. Terima kasih Om Deddy, terima kasih Mbak Ajeng, terima kasih Om Bugu, terima kasih semuanya. Mas Ering nggak apa-apa lah.
Enggak. Oke, tapi itu keren banget. Terima kasih. Siap. Oke, kita sekarang ke Mbak Happy di sini. Tepuk tangan dong buat Mbak Happy. Si anak keraton ya. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Hai. Sehat-sehat semuanya. Kalau misalnya dilihat kan jadi anak keraton enak banget kayaknya ya. Iya. Cuman kalau Happy memerankan menjadi sosok tersebut pasti ada dong tantangan-tantangannya. Ada tantangannya banyak sekali gitu. Kita jadi mengubah gaya hidupku kayak kualik gitu loh. Sampai sekarang pun masih ke bawah, aku tuh kan masih kalem banget ya orangnya. Terus cantik, beautiful gitu, seperti yang dilihat tadi. Iya, emang kakak cantik kok. Iya, duduknya aja tegak banget kayak anak paskib ya. Gitu. Tapi Mbak Happy, ada scene-scene yang susah nggak sih dari satu film ini? Masang Banyak banget. Masang baterai Tamiya. Banyak banget sih yang susah dan kayaknya aku tuh masih perlu banyak belajar sekali ya. Kayak kita ada apa Om ya? Ada upacara ngapem, terus cara salamnya, terus kesehariannya, pokoknya susah pol. Tapi alhamdulillah karena semua itu dijalani dengan happy, dengan bahagia, jadinya tuh kayak terlewati dengan begitu saja. Bahkan aku tuh masih kayak pengen terus acting gitu loh. Om gimana ini duanya kapan ya Om? Ada dua nih, udah gak sabar lagi. Pengen tahu nih berumah tangganya gimana? Jangan. Oke, tapi terakhir harapan mungkin atau pesan yang mau disampaikan sama Mbak Happy ke seluruh penonton. Harapannya sebenarnya tadi udah diwakilin sama Mas Darboy, sama Mas Erik juga. Pastinya kita itu bisa melebarkan lagi sayap kita para musisi campur sari. Maksudnya kita bolehlah kita mengasah bakat kita yang lain gitu. Kita start nyanyi boleh, terus sambil acting juga boleh. Misal ada hobi-hobi lain juga kita boleh gitu. Maksudnya kita mengeksplor diri kita supaya kita nggak stuck di titik yang di situ-situ aja seperti itu. Kita harus tahu nih kita itu punya potensi kesini atau tidak kayak gitu. Dan semoga apa? Super. Dan semoga film ini bisa diterima di seluruh kalangan masyarakat, seluruh genre musik, nggak cuma campur sari. Dan karena balik lagi campur sari adalah ciri khas dari negara kita Indonesia, jadi kita angkat setinggi-tingginya gitu. Jangan juga ada alasan ketika orang ibaratnya Sunda, orang Sunda nggak bisa bahasa Jawa. Tenang, ada subtitle. Kalian nonton drakor emang tahu bahasa Korea? Tapi 3 hari berturut-turut tanpa tidur kalian apa jenis? Itu jokesku mau pakai terus. Orang. Aku yang mikirin itu. Ya pokoknya kita bisa karaoke lah nanti, karena nanti bakalan ada liriknya di sini. Kita bisa nonton film tuh nggak bete-bete. Biasanya kita nonton film cuma gitu, tapi di sini kita bisa sambil joget, kita bisa sambil karaokean karena udah ada subtitlenya juga, udah ada liriknya, udah ada musiknya. Jadi fun sih menurut aku. Dan benar omongan dari Mas Daru ini adalah apa Mas Kemo jadimu apa? Nganu pertama karya dari Pak Didi kan punya apa itu Sobat Ambil. Iya, Sobat Ambil. Terus ini yang di generasinya Mas Gilga, Happy. Ini adalah film pertama yang masuk bioskop. Dan kami juga bangga sekali jadi bagian dari generasi dari almarhum Pak Didi. Wih, luar biasa. Tidak ada yang pernah bisa menggantikan, cuma bisa meneruskan perjuangan ya. Mantap. Terima kasih banyak filmmaker dan juga cast dari Ambyar Makbyar.